perusahaan yang bagus, dapat banyak, iya. Gaji yang gede. Iya. Iya, pasti kayak gitu. Halo bre, selamat datang lagi di channel gua, channel Lexa Putrayana. Dalam video ini gue bakal ngebahas tentang melek finansial atau pentingnya finansial sejak dini gitulah. Kali ini gue kedatangan narasumber, saudara gue sendiri, kenalin namanya. Nama gue Jonggi, asik. Nah dia Jonggi, seumuran kita guys sudah. Jadi dari dia yang akan ngejelasin tentang melek finansial. Jadi apa itu melek finansial? Ya gitulah. Pokoknya bakal dijelasin semua sama dia. Sebenarnya di sini gue cuman mau sharing aja sih. Ya sharing-sharing sih, ya, tepatnya sharing gitu. Ya, jadi kita bakal mulai aja sharing-sharing atau cerita-cerita dari yang dia dapat ilmunya kayak gimana. Bisa mulai aja gimana Bang Jonggi. Ya. Sebenarnya aku di sini gitu ya. Bentar, kenalin dulu, nama aku Jonggi. Baru kelas 12 mau lulus. Udah lulus sekarang mau masuk kuliah. Dan sekarang aku mau sharing aja sih, tepatnya lebih ke pengetahuan di luar kurikulum sekolah gitu tentang financial education. Sebenarnya menurut aku sih ini cukup penting gitu buat pendidikan di Indonesia ini. Soalnya kenapa? Kalau nih misalkan nih kita kan keluar sekolah nih. Nah, kita tuh diibaratkan kayak anjing lepas aja gitu kalau habis sekolah. Udah dilepasin aja gitu sama guru. Enggak dikasih peduli tahu, ya, penting udah keluar sekolah bukan tanggung jawab guru lagi gitu. Iya, paham. Jadi menurut aku sih guru-guru di sekolah tuh emang ngajarin gitu ya, emang bener ngajarin, cuman ada saatnya aku tuh nggak masukin semua pelajaran yang dikasih oleh guru tuh masuk ke otak langsung gitu. Misalkan sama aku disaring dulu gitu. Misalkan nih ada yang ngomong guru kayak ini, kamu harus sekolah SD, SMP, dan SMA. Habis itu harus masuk ke universitas negeri yang bagus. Habis itu jurusan harus bagus. Harus kedokteran, pengacara, hakim kalau bisa. Macam-macam. Iya. Habis itu kalau kamu kerja, dapat gaji, nikah, udah dapat rumah, udah hidup kamu tenang. Anjing kata gue. Anjing nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu kan. Sebenarnya hidup yang lebih tenang ada lagi. Iya. Sebenarnya itu cuman dia tuh cuman narik garis lurus doang gitu kan. Nggak tahu lika-likunya kan. Ya. Memang tenang. Iya. Tapi apa? Ada yang lebih tenang gitu. Iya. Soalnya aku ngelihat gitu, si guru ngomong kayak gitu. Cuman pada kenyataannya gitu, aku tahu kalau guru itu tuh masih susah dalam hal finansialnya gitu. Makanya di sini aku mau ngejelasin gimana sih cara kita belajar dari sekarang tentang finansial agar di kemudian hari kita nggak struggle gitu di dalam hal finansial gitu. Ya. Jadi paham dari dasar-dasar gitu. Iya. Iya gitu. Sebenarnya mah apa ya? Aku juga ada baru lulus ya. Apa tuh? Aku juga ada baru belajar. Ya masih bawah. Mungkin kalian bisa bilang apa sih tuh Jonggi? Bocah masih SMA belum apa-apa finansial gitu sebenarnya. Lu pada yang nonton jangan ngomong kayak gitu dulu. Lu pada harus tahu kalau Jonggi ini ilmunya bisa lebih tinggi dari gue gitu. Meskipun gue udah kuliah, dia baru mau lulus, kalian harus tahu kalau ilmu dia lebih tinggi dari gue. Enggak juga. Lanjut. Sebenarnya nih, aku mau ngomongin garis besar dulu sekolah gitu ya. Sebenarnya sekolah itu dididik agar kita menjadi karyawan, bener gak sih? Iya, ya jadi karyawan ya kan. Iya. Jangan pekerja kantoran biasa kan. Iya. Kita nggak boleh ngelakuin kesalahan. Kalau kita ngelakuin kesalahan, kita dimarahin. Iya, dimarahin. Kasih peringatan. Iya. Kalau kita nilai bagus, kita naik peringkat. Iya, naik ranking. Sama kalau kita kerja bagus, naik jabatan. Iya. Ya, gitu kan? Iya. Nah, jadi di sekolah tuh
kita nggak dididik bahwa kita tuh harus jadi di sekolah tuh kita dididik bahwa kita harus bekerja untuk uang, tapi sebenarnya yang harus dilakukan itu uang harus bekerja untuk kita. Nah itu deh, uang harus bekerja untuk kita. Nah itu sebenarnya permasalahannya itu sih kalau menurut aku di pendidikan gini gitu, masa ini. Terus gimana sih caranya biar semua orang itu paham gitu bahwa kalau investasi itu penting gitu ya, yang pengen inti banget dibahas, mungkin orang-orang kepo gitu kan, kenapa investasi itu penting sih dari sejak dini gitu, kenapa nggak nanti aja ketika kita udah kerja, kita udah penghasilan baru kita investasi, kenapa sih biar orang-orang pada tahu kenapa sih waktu kita ada uang tabungan kita jadi investasi, bukan tabungan nabung buat beli barang aja. Yeah. Gitu. Gimana sih gitu? Ya, sebenarnya kita tarik ulur dulu ya ke belakang sebelum investasi. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita harus bisa manage uang kita kalau kita udah punya uang. Uang jajan kita manage itu, iya. Ya, uang jajan. Kita harus bisa bagi ke setiap aspek. Kalau kita punya uang, misalkan kalian kalau udah kerja gajian gitu, atau enggak kalau kita dapat uang jajan gitu, kita harus bagi ke berbagai aspek gitu. Misalkan kita harus ditabung. Kedua, makan kebutuhan gitu, expansion. Yang ketiga itu harus kita untuk investasi, dan yang keempat untuk investasi leher ke atas. Yang dimaksud investasi leher ke atas itu adalah belajar. Jadi leher ke atas itu adalah otak. Jadi kalian harus belajar gitu. Jadi kalian tuh jangan belajar formal doang gitu di sekolah gitu. Kalian harus belajar gimana sebenarnya dunia sih, kayak gimana sih sebenarnya pekerjaan itu kayak gimana gitu. Kalian harus belajar life skill, seperti banyak lah sekarang mah di online juga kan, ada skill academy kan, sekarang kita bisa belajar di situ. Nah terus apa sih pentingnya kita tahu investasi sejak dini gitu kan? Ibarat gini deh, kalau kalian mau nyebur di lautan bebas, kalian harus latihan dulu kan di kolam renang kan? Iya. Ya sama aja nih, kalau kalian harus, kalau mau terjun ke dunia bebas, dunia asli, bukan dengan orang tua lagi, kalian harus belajar dulu biar nggak tenggelam. Itu pentingnya menurut aku. Itu quotes-nya. Kalau mau berenang bebas di lautan, belajar dulu di kolam renang. Kalau mau lepas dari dunia, gimana tadi gue lupa. Kalau mau terjun ke dunia asli harus belajar dulu. Pokoknya intinya kita harus belajar dulu sebelum terjun ke dunia yang sebenarnya. Kalau itu buat anak-anak seumuran kita jadi kita nggak nyeramahin kayak orang tua ya. Mungkin mereka udah pengalaman gitu kan, kita buat sharing-sharing buat seumuran sama kita aja. Kalau misalkan nih kita belum tahu ilmunya nih kalau sekarang nih tentang melek finansial kan, kalau kalian kerja pasti kalian bakal susah gitu kan? Iya susah sih, paling kerja biasa-biasa gitu kan. Kalian nggak bakal tahu cara mengelola uang kayak gimana, cara investasi kayak gimana, menurut aku sih gitu. Udah kerja yang lain-lain yang kayak tadi sebelumnya Jonggi sebutin juga sebenarnya kaya bisa jadi kaya dalam jangka waktu yang pendek. Nggak, kalau investor itu bisa dibilang kaya jangka panjang kan? Iya kan. Ini aku mau nekenin dulu aja apa tuh, aku lupa indikator bagian ini lah orang tua mana. Oh iya, aku mau sharing aja tentang pendapat aku yang aku dapat baca-baca dari buku gitu. Kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Nah, menurut aku kalau orang kaya tuh mereka kalau punya uang, mereka beli aset, mereka beli tanah, mereka beli usaha, mereka beli saham atau obligasi atau surat utang, itu bebas, atau deposito lah yang paling minimal. Mereka beli itu dulu sebelum mereka membeli
gaya hidup mereka gitu. Jadi habis habis keuntungan itu balik lagi, jadi gaya hidup mereka tuh tertutupi gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau orang miskin, kalau makin miskin, mereka kalau punya uang langsung beli liabilitas. Liabilitas tuh kayak misalkan kamu mau ngeluarin uang dari dompet kamu ya, misalkan kamu nyicil motor, kamu nyicil mobil, pokoknya banyak deh Cicilan gitu di Iya. mana-mana kan, Iya. kayak utang di mana-mana. Iya. Jadi kamu tuh terus berbelit sama tagihan-tagihan setiap bulan, jadi kalian nggak punya aset gitu. Sebenarnya orang kaya tuh, mereka gaya hidup mewah tuh mereka dibayarnya oleh aset mereka sendiri gitu, bukan karena uang bener-bener uang mereka. Jadi ya Itu penyebabnya kenapa orang miskin tetap miskin gitu. ya orang kaya tetap kaya itu sebenarnya itu tuh dimulai dari mindset sih, pola pikir. Nah ini dia penting nih. Coba Kata aku bisa juga nih. lu rubah gitu mindset para penonton ini biar tahu gitu. Kalau Iya. misalkan kita itu bisa dari miskin jadi kaya, bukan miskin Iya. tetap miskin. Ah, Coba dibuka buat penonton. jadi nih perumpamannya aja ya, apa tuh, aku pernah baca di buku kalau orang kaya, kalau dia di sekolah bodoh nih, Iya. tapi dia pas kerja pasti kaya juga ya. Iya, rata-rata Iya. kan di buku-buku pengalaman orang kayak gitu Iya. kan. Terus orang miskin mereka pintar di sekolah, tapi akhir-akhirnya mereka ya Cuman- gitu-gitu juga gitu. Iya, sederhana pas-pasan kali ya Iya. bisa dibilangnya. Nah itu tuh eh, itu tuh di buku tuh disebutkan itu tuh karena gen. Itu parah banget sih, Iya, iya. karena gen itu dalam kutip bahwa itu pola pikir orang kaya dan orang miskin tuh udah beda gitu. Orang tua orang kaya ngajarin ke anaknya pasti beda sama orang tua miskin ngajarin ke anaknya. Bagaimana? Pasti kalau orang tua miskin, kamu harus kerja di perusahaan yang bagus, kamu Dapat harus- banyak, iya, gaji yang gede. iya, Iya, pasti kayak gitu. Dari film, dari buku kayak gitu, Iya. kan semuanya ceritanya. Cuman kalau dari keluarga orang kaya berbeda. iya. Kayak gimana? tuh? Pasti mereka ngajarinnya berbeda tuh. Misalkan nih, kamu misalkan kalau orang terlahir kaya itu emang beruntung ya. Misalkan kalau si ayahnya udah punya tanah banyak, anaknya juga pasti kaya. Itu pepatah orang dulu tuh kayak gitu tuh. Pasti Iya, kan. iya. Kalau ayahnya punya tanah banyak nih, anaknya pasti kaya nih. Soalnya ayahnya punya aset untuk anaknya sendiri. Jadi si ayah kaya tuh tahu bagaimana cara menjadi kaya dan mengajarkan kepada anaknya bahwa gini loh caranya. Jadi kaya gitu. Iya. Jadi menurut aku sih nomor satu emang level satu tuh emang mencari uang. Jadi emang nomor satu tuh mencari uang, level nomor satu. Cuman level yang lebih berat adalah mengelola uangnya gitu kan. Iya, benar. Abis lo dapet Kasih uang, sahabat. itu pasti banyak godaan gitu kan. Lo mau beli ini, tapi lo harus mengalokasikan duit lo buat tabungan, buat investasi dan Harus sabar sebagainya. kan sebenarnya, Iya. sabar. Jangan kayak buru-buru. Aku belum beli baju nih, ada baju Iya. tren nih, gue harus beli ini, gue harus punya. Jangan kayak gitu kan Iya. sebenarnya. Jangan gengsi gitu kan. Jangan gengsi. Ya, sebenarnya semuanya juga jangan gengsi. Kayak kita mau belajar juga jangan gengsi. Kita mau sukses juga kita jangan gengsi. Nah, gimana caranya sukses ya? Satu, jangan gengsi, sama sabar. Iya. Ada lagi? Ada tambahan? Paling udah sih gitu aja. Soalnya kita sekarang bicaranya agak Iya. kemana gitu. ngalor ngidul gitu Iya, ya, nggak ngalor sesuai sama ngidul. judul, tapi Nggak ya spesifik. nggak apa, semoga aja yang semua kalian dengerin dari narasumber gua, dari Jonggi, bisa kalian mengerti. Kalau misalnya menurut kalian ini asik, bagus, mengedukasi orang, Iya. mengedukasi kalian para penonton, kalian boleh komen. Ntar gue bakal bikin part 2 nya dengan ada naskah gitu. Iya, biar struktur yang Ya kita biar ngomongin struktur, biar nggak ngalor ngidul. Iya. Kita kan nggak lagi ngobam kayak si Gofar Hilman, nggak gitu, Iya. nggak lagi ngobam. Kita cuma lagi pengen sharing sebenarnya kan. Cuman ceritanya itu sharingnya tuh nggak nyambung gitu sebenarnya. Nyambung sih, cuman kemana-mana, Iya. nggak satu titik gitu. Ha-ha. Jadi gimana? Kesimpulannya dalam Kesimpulannya. video kita hari ini. Kesimpulannya sih aku sih cuman pengen teman-teman aku terus yang kenal sama saudara-saudara, cuma terus kalian semua gitu,
cuman pengen sharing aja sih biar kalian uh, berubah pola pikirnya terhadap uang, terhadap apapun itu, terhadap gaya hidup, Iya, gaya dan pokoknya yang menyangkut ke masa depan ya. Iya. Jadi itu kan sebenarnya ya. Mungkin itu aja yang dapat yang video kali ini. Iya. Yang salah yang disampaikan lah Jonggi gitu kan. Jadi segitu aja, terima Mungkin kasih. ini juga udah maghrib kali ya. Iya, udah kedengeran azan ya? maghrib gitu. Iya. Kalau kedengeran, pokoknya di sini udah azan maghrib. Terima kasih atas nontonnya. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Jangan lupa di like kalau emang bagus. Iya. Kalau misalnya nggak nyambung ya boleh di dislike. Yang penting di subscribe. Kalau nggak setuju boleh di komen, kita Di komen ya debat. benernya kita harus kayak gimana, kan juga baru-baru ya gitu. Iya. Nah, terus kalau misalkan Kita ada yang nggak setuju dengan pola pikirnya Jonggi, komen di bawah. Iya. Ntar gua kasih IG-nya, lu boleh DM Jonggi langsung, ajak debatnya Jonggi Iya. langsung. Oke, Nah, makasih kita sharing-sharing guys. aja. Dilihat tuh, udah Senja habis. senja gitu kan ya, udah guys. Makasih guys. Kalau kalian tertarik Thumbnail. lagi ya, kalau kalian tertarik dengan pembicaraan ini boleh komen di bawah, ntar kita ngomongin tentang finansial lagi. Oke.